kamu harus buka. Apanya dibuka? 38D? No. Serius lu? Enggak. Ya udah 36D kalau gitu. Enggak. Masa 40 lu, jangan ngarang ah. Aduh. Halo Boys and Girls, apa kabar? Jumpa lagi sama gue Chris Hatta. Ya gue ngerasa kayak apa ya hari ini? Panas sekali teman-teman ya. Ngap juga lagi. Kayak gue udah gak bisa banget menatap matanya dia. Ini bintang tamu ini sangat luar biasa banget di mata gue. Ketemu udah beberapa kali. Cuman kali ini pertemuan yang dimana gue sama dia bisa ngobrol bareng. Dan cukup lama. Langsung aja orang yang udah dari sebelah aku nih. Berliana Novel. Halo. Halo. Iya. Oh gini sekarang? Iya gini. Mau begini atau yang lain? Oh yang mana nih? Love you. Oh iya. Aku buka masker ya. Iya dong, kamu harus buka. Apanya dibuka? Maskernya. Oh maskernya. Nah, tolong dikontrol tim ya. Kamu pede dengan branding image kamu seperti itu? Pede nggak pede sih. Kayak udah kecemplung gitu nggak sih Chris? Kalau aku sih. Kamu pertama kali muncul tuh di gimana ya? Aku kan pernah ngeliat kamu beberapa di channelnya Bob Stand Rider. Karena waktu itu Bob pernah ngajak aku collab juga kan. Bobby. Iya Bobby, yang naik motor tuh. Udah mati gue si Bobby enak juga nih. Gitu ya. Gitu ya? Ngerem-ngerem kan. Ngerem mulu ya bawaannya ya. Dan selalu tampil di acara-acara dewasa juga. Di majalah dewasa pernah nggak? Pernah. Di mana tuh? Di apa ya namanya gue lupa. Yang FF itu? Bukan. Maxi? Bukan. Terus apa dong baby? Terus apa? Apa sih? Hah? Oh populer. Oh. Tapi cuman jadi covernya. Itu pun nggak pakai dress panjang sih. Kok bisa masuk di majalah itu kan malah pakai dress? Terus apa yang ditampilin? Aku yang tampilin. Oh kamu. Aku yang ditampilin karena emang basicnya sendiri Berlin kayaknya nggak pernah deh pakai bikini gitu. Tapi kan di IG kamu banyak. Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Emang nggak pernah pakai bikini. Nggak pernah foto-foto aneh sebenarnya. Paling cuma pakai tank top doang. Emang seksi ya pakai tank top ya? Seksi sih di mata aku iya. Oh iya ya ampun. Di mata yang lain gimana? Seksi nggak kalau Berliana nih pakai tank top? Banget ya. Sekarang lagi sibuk apa? Kamu Bel? Sekarang gimana? Bel. Oh kok Bel sih? Dipencet dong lo Bel. Berliana Novel. Berle. Iya kan agak nyambung kan sama nama kamu? Enggak dong Ber. Bukan Bel. Coba panggilannya apa sih kamu? Aku bingung deh. Sayang boleh sih. Harus tahan iman ya. Sebagai laki-laki dewasa Oh gitu. iya dewasa banget ya. Ada godaan seperti ini, aku harus tetap stay cool. Kayaknya kamu gemukan ya? Ayo bener. Beneran deh, kayaknya Jangan pipinya gitu kayak waktu itu ketemu kayaknya agak-agak slim gitu. Sekarang bahagia banget kayaknya. Ya gimana ya, nikmati aja hidup gitu. Udah PKM ya. Ya pelan-pelan kita miskin itu sebenarnya judulnya. Miskin kok tapi makan mulu ya. Iya gimana, maksudnya miskin tuh jadinya nggak makan, susah makan. pikiran kan. Ini badan agak gemuk, mata sembab. Ah masa sih? Mungkin gara-gara kamu ninggalin aku kali. Aku nangis terus soalnya. Kamu jangan coba-coba tinggalin aku ya. Gue galau parah pasti. Oh iya, nggak ninggalin lah, datang aja belum kan? Datang belum gimana mau ninggalin sih Chris? Iya juga ya. Kontaknya juga gak punya. Follow-followannya belum. Yaudah pelan-pelan yuk. Ya. Yo. Nama kamu Berliana. Kok gak ada sih Instagram? Kamu double L. Oh ini dia nih, cek des biru kan. Nih aku udah follow kamu duluan. Mana coba. Tinggal di follow back. Oh geragas ya isinya. Oke, ini kamu kan udah centang biru ya, Bel? Ya. Banyak dong yang kirim-kirim DM pasti yang centang biru juga. Mungkin ada artis atau siapa gitu. Artis ada sih Chris Sato. Anjing. Anjing. Ya udah nih gue cross check nih.
Ada buat waktu Bos itu Chris Angel. Hatta. Ya emang betul sih, gue mah orangnya nggak bohong ya. Jadi artis yang pertama kali DM aku tuh Chris Hatta. Bangke lah. Laki-laki ya. Ini kenyataan beneran loh. Iya benar, ini juga ada buktinya kok. Iya. Aku mah orangnya fair kok, fair. Tapi pembahasan ini normal loh teman-teman. Pembahasan normal. Ya, aku bilang hai, salam kenal, hai Kak, salam kenal juga. Orangnya baik kok. Terus aku tanya tinggal di mana, ada apa nih Kak, Jakarta Kak, nanya aja aku bilang. Oke Kak, gitu. Kamu singer ya, suaramu bagus. Iya Kak dulu tapi. Masa iya Kak suaraku bagus, makasih ya. Nomor HP-mu berapa? Yang endingnya ini nih, orang suka salah kaprah gitu teman-teman ya. Nomor HP-mu berapa? Buat apa nih Kak? Gue jawabnya buat aku chat. Goblok. Maksudnya gue tuh gimana ya? Ini akan ada segmen ini sih sebenarnya. Ya, tim dari Has Kreatif juga udah menyiapkan. Tapi karena sudah diomongin ya udah kita terusin aja ya. Buat aku chat yang maksud hati gitu kan. Berliana ini waktu itu kan cukup banyak dibicarakan orang gitu. Banyak banget teman-teman dari kalangan artis yang ngajak kamu juga syuting. Betul. Ya, aku juga mau ikut kontribusi gitu dengan kehadiran kamu. Kamu kenapa ketawa sih, Bel? Ada yang lucu ya? Enggak ya, terus. Ya gitu maksud tujuannya. Oh, Cuman iya. kayaknya ada beberapa pihak yang yang salah mengartikan. Kayak gitu. Ini makanya juga kita juga udah siapkan ya. Iya bener. Artikel nih, ngarep kolaborasi bareng Berliana Novel hanya di modasi Chris Hatta setan. Gua kan hostnya cuy. Oh iya bener. Ya. Dari mana nih? Ngarep kolaborasi bareng Berliana Novel. Terus apa lagi tuh tulisan kecilnya, kebaca nggak ya aku ya? Dimodusin Chris Hatta. Aku nggak pernah ngomong dimodusin sih sebenarnya. Yakin. Cuman gini loh. Biasanya kalau misalnya orang ngajakin collab itu kayak langsung pada intinya gitu. Makanya aku tanyakan waktu itu kan, mau ngapain? Biasanya tuh orang bilang collab yuk gitu. Nah, Berli ini tipenya emang gitu, so jual mahal jatuhnya ya. Iya. Tapi emang kayak masalah number tuh kayak privacy banget buat Berli gitu kan. Biasanya kalau misalnya ngajakin collab, oh ya udah collab gitu. Nah kalau chatting aja kan agak bingung ya, ambigu ya gitu. Iya. Ya jadi gitu maksudnya teman-teman. Berliana itu maksudnya dia tuh suka yang jelas di awal. Iya, buat apa nih? Buat apa nih gitu. Ini aku bilang di sini kamu singer ya, suara kamu bagus. Berarti kamu bisa nyanyi dong. Apa single yang kamu masih single sih sebenarnya. yang kamu tampilkan apa? Single. Lagunya? Oh lagunya ada Love Delivery sih, baru Love Delivery aja. Oh gitu. Ya pasti banyak peminatnya nggak sih? Kayak gimana sih lagunya? Agak apa judulnya? Rap gitu sih. Agak Love nge-rap. Delivery. Apa judulnya? Delivery. Love Delivery. Cinta yang diantar gitu. Love Delivery. Kamu kapan ngantar ke rumah? Ke hati kamu aja deh. Oh iya, 6 bulan yang lalu ya. Ya berarti gara-gara aku lihat postingan ini, makanya aku bilang suara kamu bagus. Enggak, ini udah lama sebelum aku itu, udah lama banget nih aku liatnya. Tuh 2020. Ya udah. April 2 2020, tanggal 2 April 2020. Ya aku baru ngeliatin tanggal segitu berarti. Walaupun ini udah teruploadnya 6 bulan 2021. Iya juga ya. Oh iya. Males aja. Iya. Aduh. Bisa aja ya gue ya. Tapi kan sekarang udah bisa ketemu sama kamu kan. Dan aku makasih banyak loh kamu udah mau datang sini. Thank you. Ya, aku pikir kita tuh nggak akan bisa bekerja sama. Oh gitu, bisa lah kita bekerja sama. Waktu itu hampir juga kita syuting bareng ya. Iya, tapi nggak jadi ya. Iya, bener. Di situ kita akan ada pertemuan tuh. Lebih dari 1 hari. Nggak tahu ada apa yang terjadi nanti. Iya. Untung nggak jadi ya. Itu untung nggak sih? Untung. Untung ya. Tapi enggak lah, maksudnya yang terjadi itu kita semakin erat antara kakak dan adik. Oh iya, bener gak? bener. Persaudaraan antar manusia. Kakak sama adik tua banget ya kamu ya? Aku udah usia 27 ya. 27 Tahu ya? berapa usianya? Oh 27. Emang iya mak? Eka berapa umurnya? Bella berapa umurnya? Aku ya segituan, 20-an. Tahun berapa sih lahirnya?
Udah lama sih. Ya berapa? Tapi kamu tetap cantik kok. Oh iya, Walaupun 92 aku. 92. Oh. Masih oke kok. Oh iya, kamu tahun berapa? Aku tahun 88. Gantian ya. Ini cewek gak mau kalah gitu tipikalnya. Oh, Ini iya cowok-cowok dong. sama kamu mesti ekstra sabar sih. Iya, parah. Mantan kamu banyak pasti ya? Enggak, Berapa? 4. 4. Yang terakhir kenapa putus? Gak cocok. Nggak cocok karena? Karena udah ada yang baru dianya. Oh, bukan karena nggak enak. Enggak enak hati sih pasti sih. Oh gitu. Cocok gak tapi itunya? Kalau nyamannya sempet nyaman. Oh dia selingkuh gitu? Nggak tahu diri lu ya sebagai laki-laki. Kalau Lu gue pernah selingkuh gak sih? nggak pernah lah. Gue Masa laki-laki sih? setia banget. Masa? Sumpah demi Tuhan gue. Bener. Tapi kalau gue nggak punya pacar, ya memang sih gue kesana kesini. Tapi kalau udah punya pacar tuh satu. Karena gue bingung gitu loh. Gue bingung untuk gimana caranya strategi berbohong. Misal gue punya 2 nih. Pasti kan pincang nih. Ada yang ini lebih diperhatiin, yang ininya enggak. Yang ini bakal sadar dong. Sadar, kepo. Tahu dong FBI kan. Cewek kalau udah kepo kan ngalahin FBI parah. kan. Pasti ujungnya ketahuan. Ntar dua-duanya hilang. Aku tuh nggak mau kayak gitu. Makanya kalau udah punya pacar tuh aku satu. Dan tipikal aku nih handphone nih nggak di lock, maksudnya nggak ada auto lock gitu. Jadi kalau misalnya aku tinggal begini, aku ke toilet mungkin aku mandi, dia akan terus nyala dan kapanpun dia bisa buka. Kan ada handphone satu lagi. Ya ada sih tapi khusus game. Nggak itu khusus game coy. Oh, khusus setel game. mobil ya setel mobil. Setel musik di mobil, HP itu aku kasihin aja nih. Lu mau setel lagu apa terserah deh. Oh, Ini gitu. bebas sih di ngotak-ngatik kan. Itu kalau aku udah punya pacar seperti itu tabiatnya. Tapi kalau belum Berarti ya. belum pernah yang namanya selingkuh, belum pernah ya? Nggak. Aku nggak suka selingkuh soalnya. Ngabisin duit kok buat laki-laki. Bener juga sampai di situ sih. Beda kalau gadun ya, cowok-cowok yang udah mapan gitu mungkin udah 40 something, dia jenuh sama yang di rumah ya dia harus menghadirkan itu. Gitu. Harus ya? Haruslah biar rumah tangganya tetap wangi gitu. Yang aku tanya dari teman-teman aku yang berumah tangga ya. Bukannya dia udah nggak cinta sama istrinya, masih justru sangat malah cinta sama anaknya, tapi ada rasa kejenuhan. Belum pernah rumah tangga ya? Ya udah kita dirikan aja deh. Rumahnya dulu aja gimana? Ada aku di Alsut kok udah siap. Tangganya nanti. Ada juga. Ada juga. Tinggal kakak. Belum. Aduh, Berlin Novel, kamu single? Single. Oh, kenapa belum punya pacar sih? Belum pantas aja buat jadi pasangan siapapun. Kenapa? Kok ngerasa Banyak gitu minder? Atau Enggak apa sih? Bukannya minder, karena gue tuh orangnya bucin parah sih, Chris. Oh, bintangnya apa? Gemini. Gemini tuh ganjen loh padahal. Iya enggak, gue gak ganjen nih. Beneran loh. Gue punya pacar dulu Gemini. Wah, flirtingnya luar biasa. Nggak ketahuan. Oh iya? Ya ampun. Nggak tahu sih ya. Memang nggak bisa dipatokin dengan zodiak gitu. Semua orang pukul rata nggak. Tapi Gemini itu ya. Waktu itu gue punya pacar. Aku berliana sih. Maksudnya Gemini gitu kan. Flirting mulu. Tapi di saat lagi jalan bareng tuh nggak kelihatan. Ending-endingnya baru kelihatan. Terus deket doang nih sama Gemini. Dia punya pacar tapi mau sama gue. Nakal dia berarti. Tapi lu tahu dia punya pacar? Tahu. Lu kenapa mau sama dia? Bodoh amat cuma. Bodoh amat. Tahu dia sama pacarnya udah pacaran 4 tahunan, udah nggak mungkin bisa dipisahin lagi. Udah tinggal bikin undangan ya kan. Dan sedangkan dia sama gue belum tentu juga sampai ke jenjang itu. Jadi daripada merenggut kebahagiaan dia yang udah dibangun, lebih baik ya aku ngalah aja. Sampai kamu single, sampai kamu ngerasa kayak kok belum pantas dimiliki oleh seseorang. Emang kamu punya tipe cowok yang kayak gimana? Bukan di tipenya sih. Kalau gue kemarin-kemarin tuh mikirnya kayak di diri gue sendiri gitu, Chris. Kayak konten gue kan, ya meskipun gue nggak pernah pakai bikini atau foto pakai BH doang atau kayak gimana. Tapi kan komen-komennya tuh Ya seronok-seronok lah. seronok kan. Kalau gue jadi cowok, gue punya cewek kayak si Berliana ini sih gue kesel. Dan gue belum bisa ngelepasin itu. Jadi menurut gue kayak oke, harus ada yang gue kalahin Sampingkan dulu dulu. gitu. Iya sih, aku kalau jadi pacar kamu makan hati juga ya. Maksudnya gimana kalau mama lihat, gimana kalau ada adik gue ngelihat, gitu sih pertimbangannya memang kita Iya, sebagai makanya cowok. gue bilang guanya yang belum pantas jadi pasangan siapapun. Ntar kamu kalau udah mau serius sama cowok juga pasti foto-foto itu disuruh delete kok.
Jangan sampai bikin keluarga si cowok nanti malu. Pasti. Kamu bersedia tuh kalau udah sampai ke titik itu? Bersedia. Gue tuh pernah ngejalanin. Gue tuh setiap punya pasangan Gimana selalu sih, aku kurang kayak dengar, gitu. kamu agak mesinnya dikit dong. Ah iya. Udah ya lumayan ya. Iya lumayan deket lah. Oke, Terus lumayan jangan deket jauh ya. dari mic loh sayang. Gak apa-apa. Iya. Lanjut. Ya jadi tadi sampai di mana ya Chris? Ya kamu juga pernah. Oh ya, setiap punya pasangan tuh pasti bucin parah gitu. Jadi kalau misalnya disuruh jangan ngupload ya. Oke. Jangan jalan ke mall. Gak jalan tuh. Gak jalan gue. Segitunya sih si Berliana itu bucinnya. Makanya gue jadi belajar dari pengalaman. Makanya juga males ya sampai bucin kepada orang yang gak tepat juga mager ya. Itu Pernah kayak jalin habisin hubungan waktu toksik? tuh. Pernah. Kayak gimana toksiknya? Ya itu gak boleh jalan ke mall. Terus gak boleh ketemu orang. Terus hidup kamu ngapain aja disuruhnya? Diem aja. Diem aja. Main gitar paling nyanyi sendiri. Main gitar, serius lu bisa main gitar? Serius. Mana? Tim gitar kita mana? Coba. Serius lu? Oh jago. Mana tim? Gak Gitar mana? jago, gak jago. Di atas, coba sambil nunggu ya. Oh kamu bisa main gitar? Lagu apa aja yang kamu biasa nyanyiin? Lagu aku. Lagu kamu? Iya biasa. Iya. Ntar coba ya, kamu main Boleh. gitar. Aku juga Buku untung udah potong. salut juga sih sama kamu ya. Di lain image-nya yang seksi ternyata bisa main gitar. Terus itu apa lagi? sebenarnya- DJ bisa juga ya? Enggak bisa. Gue gak suka musik kenceng. Oh nggak suka musik kencang, barang yang kencang suka? Gimana? Apanya nih Grace? Barang yang kencang, mobil. Oh barang yang kenceng aku sport suka. car gitu, suka. Suka mobil, motor yang kenceng tuh kan larinya suka-suka. Suka juga. Tapi jangan kenceng larinya. Kenapa? Ntar gak kelihatan, terus ngilang. Oh itu lari dari kenyataan. Iya. Mana? Ini dia gitarnya udah sampai. Thank you. Ntar kecil. Iya, coba nyanyiin. Bener. Lagu apa ya? Lagu apa? Lagu yang kamu bisa. Lagu kamu nggak apa-apa. Udah lama gak main Ah, gitar. iya. Tapi itu oke kok, itu oke banget kok. Aku belum tentu bisa soalnya. Kamu bisa main gitar? Nggak bisa. Seriusan? Aku bisa ngebagiin kamu aja. Ya udah aku ajarin. Oke, ajarin gimana? Ajarin ya. Gimana cara bikin kamu bahagia? Hah? Gimana cara bikin kamu bahagia? Bikin bahagia. Nikah sih. Gue tuh pengen cepet-cepet nikah. Oh shit man. Oh, Enggak, nikah. ini beneran gue serius. Kalau tanya mau nikah kapan secepatnya sih? Ntar kamu jadi asal pilih loh, cuman gara-gara mau ngejar target nikah itu. Enggak juga. Kamu mesti dilihat juga bibit-bibit bobotnya. Kenapa ya harus dilihat bibit-bibit bobot? Iya, kayak agama. Kamu agamanya apa? Aku Islam. Islam. Nah kita tuh udah beda keyakinan. Gimana kita mau bersatu? Ada solusi? Kita ya? Iya kita. Agak susah tuh Riz. Iya gimana? Gimana ya? Kita harus pikirin tuh baik-baik deh kayaknya. Iya. Yuk kita pikirin. Ah, ayo. Kalau aku udah punya pengalaman nikah sama beda agama ya kan. Akhirnya aku ngikut dia gitu. Dan akhirnya itu tidak jaminan untuk bisa mempertahankan rumah tangga itu. Benar sih. Iya. Kan yang penting Tuhannya satu kan? Gak masalah beda agama. Enggak juga sih. Gak masalah ya. Enggak, gue pernah deh kayaknya main beda agama. Ya kan pacaran doang. Ya kan OTW nikah. Bisa tuh. Emang di Indonesia ini bisa? Ya sudah deh kalau Kan di misalnya luar negeri kan bisa kalau kan? misalnya bisa ntar kita diskusi aja ya. Kan kita udah diskusi. pulang-pulang IG kan. Ah, bener. Nah, ntar kita aku tanya nomor HP kamu kasih tahu ya. Bener ya. Jangan sampai enggak. Ada di belakang ya? Iya belakang Oke, aja deh, oke, ntar kita diskusi. Iya kita diskusi bareng ya. Jadi sini gitarnya dong. Oh, iya. Enak banget tuh jadi gitar soalnya. Beliana, kamu suka dapat pelecehan gitu gak sih dari teman-teman atau enggak dari seseorang siapa gitu dengan image kamu kayak gini? Enggak. Nggak pernah. Kalau dari teman sih enggak sih. Karena gue tuh beda orang yang maksudnya enggak sebinal yang ada di media Sosial sosial. media. Kalau misalnya kirim-kirim kan ada tuh. Ada kalau kayak gitu. Kirim-kirim ada. barangnya dia kan ke lu, ke siapa gitu lah. Pernah dapat? Pernah banget.
Pasti tuh nggak mungkin enggak deh. Terus apa tuh pendapat kamu ngelihat Jelek. kiriman itu? Jelek. Buluk. Kecil. Udah jelek buluk lu pede lagi kan? Iya. Aneh lu. Ada nggak yang ganteng yang ngirimin gitu? Bule gitu. Nggak tahu deh kalau itu. Orangnya Makin di sini udah makin nggak pernah ngelihat deh Udah nggak yang kayak gitu sih. Masa kalau udah jangan-jangan ada artis kali yang kirim-kirim gitu. enggak. Pejabat? Enggak. Pengusaha? Enggak. Nggak ada. Kayaknya kalau dia tahu dia artis atau pejabat atau pengusaha dia nggak bakal ngirim langsung kayak gitu. Kalau nawar-nawar mungkin ya. Oh ada. Ada. Mereka kasih rate berapa emang? Terakhir tuh 200 juta tuh. Serius loh? Tapi nggak tahu dia pejabat tapi bukan. Tapi mukanya kayak Kang Bakso sih. 200 juta. Ya, kalau dia nawarin gue sikat itu. Wow, Sikat bersih ya? Sikat miring gue lah. Lebih parah. Buka karungin aja udah. Gak peduli setan Urusan gua. belakangan ya. Astaga. Yang penting cien gitu. Oke. Kenapa alasannya nggak mau menanggapi? Karena itu hanya sekedar hoax aja kali ya. Apa-apaan nih orang mau kasih gue 200 juta. Mukanya kayak tukang bakso gitu kan. Seandainya iya pun beneran dia mau ngasih segitu gitu, gue tolak sih kayaknya. Tolak. Dengan alasan itu bukan duit halal atau gimana? Iya, pertama kan uang aku tuh kan buat orang tua juga kan, buat keluarga. Iya. Kayaknya nggak etis aja gitu kalau ngasih uang buat keluarga yang aneh-aneh. Oh iya, dengan cara yang nggak benar ya. Dengan cara dibully udah cukup kayaknya. Itu udah cukup nyiksa gue gitu sebagai cewek. Kan banyak juga yang ngebully kan. Itu udah cukup buat aku gitu. Nyiksanya, iya. Paham kok aku jadi kamu gimana? paham ya? Aku tahu apa yang kamu rasain. Kamu pernah dibully gitu? Pernah lah, sering gitu. Iya. Tapi mataku selevel kan yang ngeliatnya kita nih. Selevel sih. Maksudnya aku ngeliatnya ke mata kamu terus kan? Bukan kok nggak ke hati sih? Janganlah, kalau ke hati ntar gimana pikiran gue. Terus gimana dong ngeliat Bella nih? Gak bisa. Barely. Bella aja lah aku panggil kamu ya. Ngeliat Bella. Aku sih jadinya ya. Nggak bisa santuy. Dia nih. Kok beda sih kita? Sama. Loh. Gemes gue lama-lama sama dia. Tuh, dia kopi. Aku air putih. Maunya apa? Aku maunya air sungai gitu. Adem jadinya. Oh iya, ntar kita Kayak aku lidah. ngeliat kamu adem banget. Ngomong-ngomong soal adem. Aku mau nanya yang bikin kamu panas tuh apa? Yang bikin aku panas. Iya. Kamu. Enggak. Serius darling. Yang bikin kamu turn on tuh apa? Kamu. Gue cupang lo abis ini. Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Serius ini gue nanya. Gue cupang nih ntar. Apa Yang bikin turn kamu on? panas. Dicium di sini kah? Oh itu maksudnya. Iya. Dicium di sini kah? Dikasih duit sih. Anjim. Itu panas buat shopping kamu. Dapat endorsean dikasih duit panas tuh Langsung. Langsung. Udah ngeliat duit tuh langsung ya. Langsung kerja lah aku. Suruh ngapain aja ayo. Yang penting halal. Oh gitu. Iya. Aku tuh gimana ya mau nanya kamu ke arah sana, kamu branding image-nya udah ke situ, tapi ketika aku tanya kamu jawabnya juga lempeng. Jadi kamu tuh lebih kemana sih? Wanita yang lempeng atau yang belok-belok sekalian? Apa atau yang gimana? ya? Cewek yang Barbar? dibilang seksi karena maybe ukuran payudaranya besar. Wow, payudara nih, ngomongin Mungkin payudara ya guys ya. Enggak, ini beneran loh. Iya. Sedangkan menurut Berly sendiri seksi itu nggak cuma dilihat dari satu hal bagian sensitifnya perempuan, kayak misalnya tuh cewek matanya seksi, itu cewek kulitnya seksi, nggak melulu tentang bokong atau bagian dada dong. Cuman kalau di Indo sendiri kayaknya masih ke situ. ya. Tapi ya udah nggak masalah juga gitu. Iya benar. Tapi beneran aku nggak pernah pakai bikini loh. Percaya nggak sih, maksudnya untuk kelasnya aku yang dibilang pemersatu bangsa itu aku nggak pernah pakai bikini, nggak pernah foto pakai bra doang atau apa gitu di Gak pakai kasur. apa-apa pernah nggak? Apa? Gak pakai apa-apa pernah nggak?
Pernah waktu lahir. Oh, di depan pacar gak pernah? Ah, Di depan pacar pernah gak? Gak pakai apa-apa gitu? nggak pernah. Di depan pacar? Nggak pakai apa-apa. Aku orangnya apa adanya kan. Jadi pernah apa adanya. Oh pernah. Pernah apa adanya. Harus apa adanya lah. Iyalah haruslah. Iya biar Nggak dia boleh jaim. tahu kekurangannya apa, kebaikannya apa gitu. Dan kamu ngerasa kelebihannya di situ? Enggak. Gue tuh awal-awal tuh risih tau Chris. Kamu risih tapi kamu tunjukin. Karena adanya di situ penghasilan aku ujungnya. Oh. Gimana sih gue ngejelasinnya gimana ya? Kayak aku ketemu Rama nih misalnya. Atau aku main kemana itu nggak pernah pakai yang gimana. Aku tuh sukanya pakai Kaos, kalau nggak jaket. enggak, pakai hoodie. Oh hoodie. Aku pakainya hoodie panjang. Udah gitu. Bikin penasaran ya guys. Bikin penasaran. Cuman karena branding image-nya udah ke situ, kayaknya gue pakai kaos aja udah dibilang seksi deh gitu. Iya benar. Tapi ya udah nggak apa-apa. Udah terlanjur. Dapat uangnya juga dari situ. Semua pekerjaan kan pasti ada resiko kan. Iya. Nah mungkin resikonya akhirnya dinilai negatif sama orang, ya udah terima aja. Oke. Jadi tuntutan pekerjaan. Ya. Kalau boleh tahu nih, ya. Berapa sih size-nya? Size apa nih? Maksudnya yang kamu tunjukin itu, yang kamu tonjolkan itu, yang sebagai daya tarik pekerjaan kamu, itu sih berapa sih size-nya? Size-nya, nggak gede-gede banget sih kayaknya. Aku biasanya dicoba dulu baru beli, jadi aku nggak lihat size. Boleh aku tebak? Boleh. Boleh ya. Insting Don John gue keluar nih. 38D? No. Serius lu? Enggak. Ya udah 36D kalau gitu. Enggak. Masa 40 lu jangan ngarang ah. Enggak. Ya berapa? Ada. Berarti lu belum jarang beliin BH pacar lo. Ya malu dong. Masuk pakaian dalam cewek aja udah kamu masuk. Oh, gitu ya? Gitu. Mau beli lingerie aja. Ini aku mau coba nih, kamu lihat dulu. Enggak. Mau jadi apa gue masuk situ. Jadi enggak pernah tahu. Iya. Asal tebak sih sebenarnya. Tapi enggak ada yang benar ya? Enggak ada. Oh ya. Sudahlah, berarti aku masih belum sukses. Bahagia gak sih dengan yang kamu lakuin sekarang? Bahagia. Harus bahagia. Udah berapa tahun kamu maksudnya berkecimpung di dunia hiburan dengan image seperti itu? 1 tahun 7 bulan. Baru dong. Baru. Dulunya kamu aktif apa? Kuliah? Sales. Sales apa? Sales lampu. Serius kamu? Kok aku baru tahu ya? Lampu marketing ini. Di Marketing di brand itu. Lama. Oh iya. Gak apa-apa. Enggak di brand lama, itu. itu cuma 9 bulan. Sebelumnya lagi aku sales mobil. Sales mobil ya. Jeep. Jeep. Oh, mobil Jeep. Itu udah oke kok pekerjaannya, kenapa harus lari ke sini sih? Duitnya banyak. Oh, lebih kenceng. Iya. Kerja nggak perlu capek tapi lumayan lah ya duitnya. Iya. Baru Tapi satu. sebelumnya tuh aku ngamen. Ngamen? Ah, bohong lu. Serius, aku ngamen di Bandung. Di lampu merah? Atau di bus-bus? Di lampu merah itu 2 kali. Abis itu pindah seringnya itu di Ampera. Rumah makan. Kenapa kamu harus jadi pengamen? Padahal kamu bersama orang yang ya kategori ekonominya cukup juga bisa bagikan kamu loh. Kenapa harus ke situ sih? Hobi. Biar apa? Karena hobi nyanyi itu. Bahagia aja sih. Ngamen tuh bahagia banget loh. Serius. Dibandingin today. Atau kemarin-kemarin gitu. Bahagia itu pada saat aku ngamen sih. Dapat berapa sehari? 20.000. Kamu senang? Bahagia. Dikirain sebulan cuma 600. Bahagia banget serius loh. Nggak pengen apa-apa. Buat makan ada aja udah bahagia, udah bersyukur banget gitu. Yang sekarang ada adalah susah punya rasa syukur. Oke. Sekarang sudah susah punya rasa syukur.
Ya kamu harus banyak-banyakin bersyukur biar yang kamu dapat itu tuh semuanya penuh dengan nikmat. Ya, nikmat mana yang Tuhan Kamu dong dustakan. syukurin aku syukur Aku gitu. bersyukur punya kamu ini. Cowok-cowok di sana tuh yang nggak bersyukur punya kamu sampai selingkuh. Oh ya ampun. Gila. Gila. Aku sih kalau sama kamu Udah. ya bisa 24 hour tuh nggak Widih. mana-mana. Ini omongan manis buaya, guys. Omongan manis Nih buaya. baby, password aku monggo nih ya. Daya inget ya password Tuh aku. password Udah gitu. password apa Handphone, namanya? handphone. Handphone pin nggak? Nanti itu. Oh nanti. Nih baby password aku nih. Cewek Ini udah respect. kartu nih, Iya. ini pinnya, ini kartu Iya. kredit, ini pinnya nih gitu. Ini rumah yuk, tanda tangan balik nama. Mampus gak lo? Habis itu gue dicerai. Bye. Gue ngeri tuh kayak gitu. Cewek minta rumah tuh gue ngeri sih sejujurnya. Maksudnya kita seorang cowok dibikin gak berkutik. Lu selingkuh tinggal kolor. Iya, Lo akan pakai strategi itu ya nanti. betul. Jadi Tapi nggak semua kayaknya cewek nggak cuma rumah deh. Kayak Semua lah ya. semua Aset, bisnis tanah, segala macam. Ih gue sih ogah gue gak mau. Trauma sih jatuhnya. Trauma ditinggalin gitu aja gitu. Maksudnya ditinggalin abis itu ya udah gitu gue Nggak ada gimana apa-apa. ya gitu. Oke. Ya sudah. Ya memang cewek begitu sih pikirannya. Nah ini kan kita ada pertanyaan ya dari Boss and Girls nih di rumah. Penasaran sama sosok kamu sih sebenarnya. Nih yuk kita lihat. Boss and Girls bertanya. Kok Berliana Novel fetisnya apa? Oh, Kak itu ya bukan kok ya? Kak, Kamu fetisnya apa? Kalau aku juga punya fetis sih. aku novel itu bukan novel. Novel. Novel apaan? Berapa bab tuh novel? Oh, bangsain kita dong, kan dia ngetik itu. Dari Nadia Rizkian. Oh iya, Ya. iya. Kak Berliana Fetisnya. fetisnya apa? Fetisnya itu making love. Jing. Terus mesti cocok tuh ya ML-nya. Iya. Oke. Ininya hero-nya ya. Aku sih Balmond sih. Serius. Jadi kamu jadi kamu test drive dulu baru pacaran. Enggak. Pacaran Untuk sekarang dulu tidak. baru test drive. Enggak. Nikah dulu. Gimana lu bisa dapat fetis di awal kalau cuma Ini fetis kan itu ya? fetis tuh Apa sih? kriteria. Kalau gue nih, gue ya. Kak Kris Hatta fetisnya apa? Aku tuh putih betis kecil, cukup. Putih betis kecil ya. Kalau nenen gede bonus, bokong gede bonus oke, gitu. Kalau aku tuh itu yang penting Oh, dia. aku Kamu apa? tahu. Itu kayak ini ya. Kayak ciri-ciri ya? Iya. Oh iya. Yang iya. paling Tahu, utama tahu, apa? tahu. Fetis. Pintar. Jadi walaupun muka dia jelek, asal dia smart, kamu suka. Betul. Walaupun dia bogel, dia pinter, suka. Karena udah-udahnya yang menjelek-jelek sih. Kamu kenapa suka sama cowok jelek? Kenapa? Habis dia pintar. Ya ampun. Dia malu. Dem, ada muka mantannya dia nggak sih? Ada nggak di internet? Nggak ada. Nggak Orang ada pas di media sosial tuh emang udah Nggak pernah kamu publish ya? bukan nggak dipublish, emang nggak pacaran. Kamu nggak pacaran? Nggak pacaran. Kirain pacaran tuh gue curiga mantan atau aib. Gitu. Iya, aib sih jatuhnya. Aib ya? Karena kalau misalnya kamu tanya, Uh-uh. coba lihat mantannya gitu. Aku nggak mau ngasih tahu, aib soalnya. Oh aib. Nggak bagus gitu. Kenapa kok suka sama yang begitu sih? Pintar. Ya kan pinter itu bisa dibikin. Misalnya contoh nih, kamu punya anak kamu bisa pinter kok kamu lesin, kamu didik enggak cuma di pintar rumah. masalah itu sih. Terus pinter apa? Pintar modusin aku. Pinter bohong. Anjir. Enggak serius. Pintar yang pintar. Ya pasti pinter dalam akademis lah kan biar cari nafkahnya juga kan enak kalau orang pinter itu kan. Kayaknya seksi aja gitu kalau misalnya orang pintar ngobrolnya bener-bener yang ini orang pintar banget gitu. Itu menurut Nggak Dewi suka seksi bad sih. boy. Kayaknya cewek rata-rata suka bad boy deh. Semakin dia lempeng malah makin ditinggalin. Gue juga bingung sama cewek-cewek sekarang. Iya. Kalau kita blangsatan yang nunjukin kebangsatan kita malah dia cinta loh. Kamu sependapat gak sama itu? Enggak. Kalau cewek nggak pernah salah sependapat. Sependapat. Alasannya apa? Egois lu ya? Iya dong, nggak pernah Kenapa salah. sih? Cewek nggak pernah salah. Iya, cewek nggak pernah salah. Kenapa bisa begitu? Karena kan dia ada PMS kadang. Jadi kalau dia marah-marah ya emang lagi moodnya lagi naik. Kalau cowok kan nggak ada PMS. Ya oke.
selain momen PMS itu kan cewek kalau misalnya dia selingkuh cowok rata-rata maafin. Tapi kalau cowok yang selingkuh cewek suka nggak mau tahu. Enggak, gue mau. Mau ya. Oke. Jadi cewek nggak pernah salah itu kamu sependapat dan punya alasan sendiri. Ya udah. Pertanyaan berikutnya nih dari netizen dari akun Instagram Lahijral. Rijal. Oke. Cewek stand up begini pilih-pilih cowok nggak sih Min? Contoh harus yang kayak banget nggak? Stand up apa? Sedep. Oh. Cewek sedap kamu di mata dia tuh sedep. Contoh harus kaya banget nggak sih? Kaya sih enggak sih. Yang penting Mapan. sama aja itu. Nyong. Enggak, yang penting pintar. Penting pintar, walaupun dia cuma naik motor bebek, nggak apa-apa. Panas-panasan nggak apa-apa tuh. Makeup kamu luntur is oke? Aku nggak makeup. Oh nggak makeup. Pakai bedak doang. Pakai bedak doang. Jadi nggak harus kaya ya? Nggak harus. Yang penting cukup dan tanggung jawab. Yang penting cukup, tanggung jawab, dan pintar. Itu gue banget loh. Shit man. Parah ya. Itu gue banget sih. Gue udah. Kalau lu jadi pacar gue, lu paling ganteng sih di antara semuanya. Ya secara cowok. Mau lihat gak sih? Mana lu? Nih gue kasih lihat ya. Ntar. Tapi ntar di kamera kita sensor. Iya jangan lagi. Ya guys ya. Udah nikah soalnya. Iya jangan dong. Nggak enak tadi terkenal lagi. Kita kan Iya, juga nggak enak mau. aja. Ya nggak sih guys? Aib kan itu. Aib. Asli. Ntar gue diketawain deh pasti. Enggak. Terus gue kebucinan banget gitu sama dia. Ya pasti ada sesuatu yang menonjol dan ada kelebihan di mata kamu. Enggak, dia berondong ya. Hah? Berondong? 5 tahun di bawah gue. Apa tante dong kamu jadinya? Bentar ya. Iya. Lanjut. Nggak apa-apa aku tungguin kamu aja. Terkelamaan. Story tuh di mana sih kalau ngelihat yang udah itu? Oh di arsip. Yang ada garis 3 itu di pojok kanan. Di mana sih? Sorry. Ini sini arsip. Story arsip kan? Ada keluar sendiri. Nih. Oh, oke. Ah gitu Ya. caranya. Sembari kita ngobrol ya. Sembari kamu cari kita jawab dulu. Nih ada pertanyaan dari Boss and Girls. Dari akun Instagram Daud_Alawiyah. Pilih Chris Hatta apa Adam? Adam siapa ini? Adam Suseno. Chris Hatta. Adam Elvan. Siapa sih? Ada Melvan kan? Coba kepo gua. Adam Elvan tuh yang mana ya? Kamu pernah deket sama dia emang? Enggak. Itu ada adik anak. Oh, ada dan kamu. Jadi kamu pilih siapa tuh antara Chris Hatta atau Adam? Kalau muka sih Chris Hatta sih pasti. Oh gitu ya. Emang jarang sih cewek nolak gue sih, emang jarang sih bro. Tapi kalau baik ya Adam. Wadah. Emang gue nggak baik. Emang gue nggak baik ya? Enggak, karena kan deket sama Adam kan. Udah kayak adik sendiri. Oh iya ini mah berondong ini. Oh ada adian kamu ya? Lucu dia tahu orangnya. Kamu pasti ketawa dia diem aja lucu. Oh ya? Iya mukanya. Iya sih ini. Oh, mukanya komedian banget ya. Aku sampai kepo loh saking kayak gini. Adam siapa? Oh jadi kamu lebih pilih aku, makasih ya. Iya sama-sama. Kamu juga pasti tahu lah kalau masalah muka mah. Kan terlihat, fisik kan terlihat jelas. Oh iya. Pertanyaan berikutnya. Yes. Dari Boss and Girls. Akun Instagram Risma Put. Udah ketemu ya? Nih jelek banget. Ya udah sini. Kita jangan sampai tim tahu dulu ya. Mana sini? Nggak jelek kali. Nggak jelek. Jelek itu. Aduh. Kamu yang bener dong. Bener kan? Oh, ya di sini. Enggak kan? Enggak. Tuh. Nggak mau ditunjukin ke kamera. Enggak boleh. Enggak. Jangan. Maco, ya memang dia berkumis ini, cuman nanggung ya. Lu jenggotnya kenapa nggak sampai sini? Enggak, itu dia baru numbuh kan baru 23 tahun. Oh, kenapa kau suka yang muda sih? Kamu jangan-jangan penerusnya Barbie Kumalsari ya? Enggak, kebeneran aja dulu nggak tahu loh, kan mukanya tua. Jadi nggak tahu kalau misalnya umurnya segitu. Oh gitu. Tapi dia pintar. Pintar Korupsi. Pacaran berapa lama sama dia? Berapa lama pacaran? 4 bulan. 4 bulan. Bentar ya. Sebentar tapi bikin pelajaran banget sih. Oke.
Apa tuh pelajarannya? Harus sayang sama diri sendiri sebelum sayang sama orang. Fix. Kita tepuk tangan dulu dong. Ini yang sempat dikatakan sama Amel ya. Waktu itu dia sempat datang ke S Kreatif. Ya dia bilang kita gak boleh mencintai seseorang 100%. Hanya ya kita harus bagi gitu. Karena kita masih punya orang tua, kita masih punya yang di atas gitu. Benar. Kan. Jadi kamu patah hati banget dong. Parah sih. Parah ya. Traumanya masih sampai sekarang. Bukan trauma sih, jadinya kayak oh ternyata orang yang terlihat baik enggak benar-benar baik ya, yang benar-benar kayak 100% nih harapan gue udah sama dia banget nih. Segala macam. Oh ternyata harapan dia bukan cuma buat gue ya. Iya. Padahal jelek ya, tapi banyak gaya ya. Banyak gaya. Makanya gue tuh suka bingung sama cowok-cowok. Iya. Ya. Oke lah, minimal dia jahat tapi harus ada kelebihan, dia kaya gitu kan. Jadi bisa Kaya sih. bisa ini sih. kaya ya. Orang tuan tuh adil ya. Kalau dikasih muka jelek pasti duitnya banyak gitu. Enggak maksudnya dia berusahanya oke untuk hidup. Oh. Tapi udahlah lupain ya. Kan ada Chris Hatta di depan kamu ya. Itu mah gak usah dipikirin. Ya gak? Jadi sayang. Aduh, sedih jadinya. Deal dulu. Deal. Apa? Jadian. Kita ngomongin di belakang ya. Iya, ini kenapa jarinya begini-gini? Kode. Oh, Itu. kirain nih nyari kutu air. Oke. Pertanyaan ini kita balik lagi ke sini ya. Boss Angus bertanya. Next. Dari Risma Put lagi nih. Oh belum. Udah tadi. Oh, udah. Oh belum. Oke. Dari akun Instagram Risma Put. Kak, tanggapan keluarga tentang image yang seksi gimana? Selama enggak pakai bikini, enggak foto terlalu seronok, masih pakai baju minimal tank top masih oke sih. Masih oke ya. Next, dari akun Instagram 98.04. Kakak kan cantik banget. Kira-kira mantannya berapa ya? 4. 4 tadi udah dijawab kan? 4 dan 4-4-nya jelek lagi ya. Cuman dia pintar. Ya, pintar. Dan Satu ada pintar ngibul, pintar korupsi, wow. ya kan? Kamu dimanfaatin gitu pernah juga? Kayak disuruh takdir makan kalau lagi ngedate, lagi live music, kamu yang bayar billnya, bayar botolnya gitu pernah? Enggak. Nggak pernah ya? Oh. Enggak pernah live musik sih. Oh nggak pernah. Kenapa sih? Paling seru. suka. Nggak suka. Enggak suka tempat rame. Nggak suka tempat ramai. Oke. Sekarang kita beranjak ke pemberitaan sahabat kamu nih mengenai Dinar Candy ya. Berliana Novel ungkap curhat. Lovel, oke. Berliana Kuhata. Bukan juga ya. Lovel. Curhat stres Dinar Candy makanya berbikini. Ada videonya nggak, teman-teman? Nggak. Pasti kamu udah tahu dong. Dinar di pinggir jalan ya. Dia cuman pakai bikini dengan alasan tolak PPKM diperpanjang. Menurut kamu itu langkah yang bagaimana yang dia lakuin? Salah nggak salah sih. Salah nggak salah, berarti ada benernya. Ada benernya. Benernya di mana? Bener kalau stres PPKM. Kamu stres gak? Stres. Oke. Lalu yang dia lakukan itu apakah benar-benar melanggar pornografi atau asusila? Kalau aku pikir menurut aku enggak. Enggak. Alasannya? Setahu aku pornografi itu nggak boleh terlihat puting segala macem. Nggak gitu boleh kan. kelihatan puting. Enggak, dia ngomongin malu-malu loh. Aku perjelas aja ya biar bos Angus yang di rumah paham gitu. Gak boleh kelihatan malah kemaluan. Terus payudara setahu aku ya. Iya. Tapi kan Dinar masih pakai. Masih pakai. Dan anggap aja tuh lagi di Bali, bener nggak sih? Di Bali apa kabar coba? Di Bali warga banyak negara loh asing yang begitu. Di jalan. Di jalan. Bahkan ada orang lokal juga pakai bikini biar sosoknya boleh isoke sampai diciduk. Makanya. Itu Bali Indonesia ya? Iya dong. Bali Jakarta kan sama-sama tanah air kita. Kenapa di Jakarta kok jadi masalah, di Bali kok malah nggak jadi masalah? Gitu sih. Jadi makanya aku bilang bener nggak benar. Bener nggak benar. Tapi kalau menurut aku sih itu benar. Nggak, maksudnya nggak harus dikasusin juga gitu loh. Atau juga Dinar kan ya pakai pakaian dalam, nggak yang telanjang bulat kan? Enggak. Kalau telanjang bulat ya
aku keplak dia. Keplak. Tapi sempat ada komunikasi nggak sama dia after dari itu? After dari Yang dia lakuin itu. Apa statement dia? Maksudnya apa yang membuat dia begitu? kan waktu itu kan ke sana, ke Gimana? Oh, besuk. sempet besuk. Oke. Keadaannya baik. Baik. Oh, sedih nggak dia mukanya? Dinar tuh orangnya nggak mau nunjukin sedihnya, malah aku yang nangis. Oh gitu. Iya. Awalnya terus sama dia nggak mau ketemu dulu karena ngelihat dia maunya ketemu kalau misalnya akunya udah nggak nangis gitu. Gitu. Sekarang udah pulang ya? Udah pulang. Dipulangkan kan? Dipulangkan akhirnya. Tapi status masih sama? Masih. Jomblo kan? Bukan. Tersangka. Iya, masih deh kayaknya masih. ya. Wajib lapor gitu nggak sih? Kalau nggak salah. Kalau aku sih pengalaman ya, kalau wajib lapor, kasusnya nggak berat-berat amat. Oh gitu. Kalau kasusnya berat ya udah pasti ditahan dong. Itu aja simpel. Gitu. Berarti ya dia kan nggak merugikan siapa-siapa. Yang namanya Untung pasal malah pidana itu kan yang penting tuh jangan merugikan orang lain. Iya. Sedangkan yang dilakukan oleh Dinar tuh tidak merugikan tapi menguntungkan. Iya menguntungkan kan. Pemandangan. Ada di pemandangan Jakarta kayak Bali gitu Iya, kan. Biar orang-orang yang nggak bisa ke Bali akhirnya nemuin Dinar di Jakarta. Ya kayak berasa di Bali. Sebenarnya itu ya begitu loh. Mungkin sensitifnya tuh PPKM. Iya. Lagi Itu pada aja. stres semuanya kan. Iya. Sama sih, aku juga sama stres. Juga Aduh, makan susah tidur banget. makan tidur. Susah saya hidup saya sekarang. Oke. Jadi kamu sama Dinar Candy sahabatan ya? Iya. Sahabatan baik dan jangan sampai ada masalah ya. Jangan dong. Ya. Tapi kamu sama siapa? Sama Dinar tuh, waduh cocok sih memang. Itu kayak Kayak ada kakak banget gitu. Setipe ya. enggak kayaknya belak-belakan Dinar deh. Sama lah kayak berdua. Setipe udah itu ya gitulah seksi lah dua-duanya. Oh, iya. Oke lah. Hah? Setipe. Gue gitu loh bahasanya cuy. Setipe ya. Enggak yang gitu-gitu. Ini emang bokep Parah mulu banget. pikiran. Parah banget ya. Ya, tapi di balik keseksiannya Bella ini suka nulis ya. Puisi-puisi gitu kan? Oh yang iya, ada di kan akun udah ada Instagram kamu akunnya. tuh. Yang @berhati di sini. Berhati di sini. Ya. Itu benar kamu punya bakat nulis karena gabut PPKM atau gimana? Enggak, dari dulu tuh aku suka banget sajak sebenarnya. Nah, si berhati di sini itu aku buat karena aku lagi nulis novel. Gue kepo nih. Berhati di sini. Lumayan followernya udah 16K. Aku bacain ya salah satunya. Aku terlalu berusaha memiliki dirimu sampai aku lupa memiliki harga diri. Jadi wajar bila kau injak. Anjim, bangke lah. boleh. Aku like. Oh jadi ini karena kamu memang suka aja. Suka nulis. Hobi. Tapi kenapa nggak di akun kamu pribadi aja sih? Emang sengaja dibedain? Iya, karena kan apa ya? Ya pengen mereka suka sama tulisannya sih. Makanya nggak ada akunnya. Ya. Tapi gimana nih respon masyarakat dengan akun Instagram kamu ini? Aku kaget sih. Responnya lumayan oke. Maksudnya dari like, dari komennya mereka juga ternyata mereka support ya gitu. Kirain aku nggak bakal support. Iya, karena ini lari dari branding kamu. Orang nggak akan ada yang menyangka kamu hatinya seperti ini gitu loh. Sama otaknya kok pinter gitu. Ini aku aja jadi ketagihan nih bacanya nih. Ketagihan tulisannya loh guys. Bagus sih, bagus. Aku suka. Kapan lagi dong mau upload ini? Kamu terakhir upload ini 5 hari yang lalu. Kapan lagi mau upload? Hari ini harusnya sih. Kata manajernya setelah ketemu aku mau upload. Iya. Isinya Ntar apa kira-kira? aku cerita tentang kamu ya. Bener ya? Ada nggak langsung di otak yang bisa diomongin? Aku nggak biasa ngomong. Ya coba tulis ayo. tulis, Aku kasih waktu. Tentang Chris Hatta ya. Dinar WA nih. Serius. Bentar dulu. Dinar WA. Tulis di notes. Udah. Kita bacain ya. Ini tulisan Bella untuk Chris Hatta. Ketika mata memilih kamu,
Ketika raga memilih kamu, namun hati tidak menentu memilih rasa. Kenapa kamu kasih tepuk tangan dulu dong? Itu dalam dong masalahnya. Dalam sebentar. Sebagai orang awam, gue mengartikan mata sama raganya dia, pilihnya gue. Tapi hati nggak nentu memilih rasa. Jadi kamu kayak masih ada keraguan gitu sama aku. Iya dong pasti. Iya. Apa yang kamu raguin sih dari sosok aku? Oh ketemu 2 kali gimana nggak ragu? Aduh sayang ya kalau aku jomblo aku udah pacarin kamu nih. Oh sekarang udah gak jomblo ya? Iya. Kenalin dong. Nggak usah kenalin Kok apa? nggak ada di berita sih? Biasanya ada di berita. Ada. Oh ada Gimana ya? kamu jadi pacar kedua aku? Aduh. Setuju nggak? Yang pertama aja sakit kok, apa yang kedua ya? Belum pernah sih jadi pacar kedua sih. Belum pernah. Belum pernah sih. Sensasi ini enak loh. Nggak mau ngerasain. Terima kasih. Jadi nggak mau ya. Ini namanya cewek yang independen. Nggak mau jadi yang kedua itu bagus. Itu hanya pertanyaan ngetes doang gue sebenarnya. Kita ngomongin masalah itu ya. Ini seru nih. Apa? Ngomongin masalah pelakor. Iya. Gue masih bingung dengan statement pelakor yang bangga dengan dirinya menjadi pelakor gitu. Gue bisa jawab. Kenapa? Dia bangga karena bisa lebih baik daripada istri utamanya. Dari segi treatment, penyajian, pulang kerja, sayang, mau makan apa, mau minum apa, dikasih pijitin. Nggak kayak yang di rumah nyerocos, baik. Ya kan? Sampai rumah ditagih uang sekolah anak, uang listrik, ya. Penat cowok men. Tapi kalau pelakor itu enggak. Pijitin, ya kan? Kasih air anget, siapin handuk, kamu mandi deh. Lagi mandi, pelakor yang masuk. Kurang indah apa coba hidup. Bener. Jadi dia ngerasa dia lebih baik daripada istri pertamanya. Dan dia bangga. Dan rata-rata pelakor itu cantik. Nggak ada pelakor jelek. Setuju nggak? Pelakor itu pasti cantik. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Banyak aku Nggak temuin. juga ya? Nggak juga. juga. Oh, ya itu sih yang aku lihat ya. Mungkin cara nge-treatnya ya. Iya, dan aku juga pernah melihat sosok pelakor di depan mata. Oh ya? Nyata banget. Ini kalau gue sebut nama menggelegar ini berita. Tapi ini gue kasih ini aja ya, apa kisi-kisi ya. Ternama nikah sama seseorang aktor. Sama gue nih. Jadi ini ceritanya nih, gue diundang ke ada gue, ada aktor itu, ada Bella Sophie, ada Tias Mirasih dan lain-lain. Nah, si aktor ini sama istrinya. Istrinya gendong anak umur 1 tahun, netein. Ya. Waktu berjalan, ternyata itu menikah dengan si aktor ini yang telah memiliki anak. Jelas-jelas dia melihat aktor ini udah punya istri, udah punya anak. Ini kalau gue sebut namanya Melgar ini konten YouTube. Cuman jangan. Tuh, itu pelakor di depan mata gue yang nyata banget. Gitu loh. Dan itu bukan pelakor namanya. Benar tuh pelakor. Oke. Dan memang kalau dari segi fisik ya pelakor itu satu cantik, sukses lah punya. Ya istrinya ya masih kalah jauh kan gitu. Gimana? Masih kalah jauh gitu. Yang di TikTok. Oke. Nah, Tapi mungkin teman-teman di sini gua udah bisa sendiri- menebak ya. Boleh nggak gua tebak? Jangan. Pecah ini konten nanti. Jangan. Oke. Jadi gitu. Ya itu pelakor menurut aku. Kalau kamu sendiri, Pelakor. pendapat kamu deh. Aku mau nanya versi kamu. Aku ya. Pelakor itu bagaimana? Pelakor itu gue nggak habis pikir sama pelakor sih, maksudnya emang lu nggak mau nikah ya nanti gitu, terus nanti kalau laki lu diambil gimana rasanya gitu. Karma is the real nggak sih? Karma, kamu kok ngomongin gitu berarti larinya ke Iya, situ. karena kayak apa yang kalau gue ya, apa yang gue jalanin kayak misalnya gue pacaran sama lo. Boleh. Terus misalnya kayak gue nggak suka nih lo digangguin sama cewek. Iya. Gue memposisikan dirinya sama, makanya gue bilang gue belum pantas jadi pasangan siapapun, karena kalau gue jadi pacarnya si Berliana ini gue nggak bakal suka gitu sama netizen gue nggak bakal suka dengan image-nya Berliana ini, gue nggak akan suka gitu. Jadi kayak memposisikan diri yang sama gitu. Nah kalau misalnya amit-amit gue sampai jadi pelakor, mau suami orang, mau pacar orang, itu kayaknya takut aja gitu. Takut ini ya.
karma kan? Ntar kamu takut. jadi sama dia, kamu malah juga direbut lagi. Iya nggak Iya jadi kan? sama dia nanti gue punya Iya, sama suami siapa terus lagi gitu kan? direbut gitu kan. Ya benar. Karma is the real sih Benar, menurut. dan karma itu sudah ada Barely sih. terjadi di belantika dunia hiburan. Ini pecah juga nih kalau gue sebut namanya. Oh gue tahu kayak Kok gosip ini acara ya? Gitu iya loh. gitu. Tapi di lain sisi yang lo bilang bener juga. Maybe salah istrinya juga gak sih? Kenapa dia gak bisa berperilaku seperti pelakor meskipun dia istri utama gitu? Mungkin udah pusing kali mikirin banyak hal. Iya. Pelakor itu kan mikirnya indah-indah aja. Tuh. Iya. Kalau kamu sampai ngalamin hal seperti itu, apakah itu titik terendah kamu? Atau kamu punya pengalaman hidup? Diambil sama pelakor gitu. Bukan, punya pengalaman hidup gak sampai titik terendah dalam hidup tuh gimana? Titik terendah ya itu kemarin pada saat putus terakhir. Oh itu titik terendah kamu? Titik terendah. Oke. Karena dari situ bisa belajar, makanya akhirnya aku bilang itu titik terendahnya aku. Karena biasanya si Berli itu kalau habis putus pasti ada gebetan lah. Oh ya, image sih susah. Ya image soalnya. Image. Ya image. Sama kayak Anya Geraldine juga gitu. Merasa kalau cowok yang sama dia nih lagi deket, disangkanya itu dia ada teman deket cowok lagi. Jadi cowok itu insecure duluan. Karena mungkin ceweknya terlalu cantik gitu kan. Itu yang gue pernah lihat di sosial media. Ini pengalaman dari si Anya ya. Gitu. Dia tuh pengen ngebuktiin juga, seorang cewek tuh mau ngebuktiin kalau gue tuh sayang banget sama lu. Ya. Tapi cowoknya tuh terlalu insecure. Ya siapa suruh pilih cewek cantik kan resiko ya. Kalau punya pacar cantik ya harus udah siap. Akhirnya dituduh-tuduh ya. Iya, kayak gitu. Oke Bel, nih aku punya games menarik nih. Apa nih? Ini seru banget gamesnya. Ada 8 kartu, kamu tinggal pilih 4 kartu aja. Nah, kartu-kartu ini nih ada Ada kartu pertanyaan. nikahnya nggak di situ tapi? Oh ada. Ada ya? Oh, tenang. Ntar aku bikin ya. Wedding. Wedding series. Wedding series ya. Beriga udah siap endorse belum? Hah? Beriga udah siap endorse. Udah ya? Oke. Ya udah buruan, jangan lamaan dong. Ya, bentar ya. Ini akan ada game ya Boss Angels. Aku sama Berliana seperti biasa akan ada sesi tanya jawab. Jadi kita ngambil kartunya ganti-gantian. Oke. Tapi dengan satu syarat ya. Jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Atau jangan ada dusta. Jangan ada anak di antara kita. Itu bercandaan gue sama mantan gue dulu tuh. Oh iya, yang Sayang, mana tuh kayak mantannya? lagu Dewi Yul ya. Jangan ada anak di antara kita. Gitu. Jadi ya kita jangan sampai ada anak. Kayak bener, nggak ada anak. Omongan doa ya? Ya, tetap nggak punya anak. Oke, kita mulai. Kita kocok dulu. Kamu kayak jago ngocok deh. Kocok deh. Gitu ya. Ya. Oke, begini ya kamu ngocok ya. Aku nggak ngerti kocok kartu. Ya kita bagi. Bentar jangan dibuka. Oke. Ada 4 kartu. Aku dulu ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika ciuman pertama? Jijik. Tahu mentok? Hah? Kok gigi? Jijik. Oh jijik. Jijik. Oh aku dengernya gigi loh. Kenapa jijik sih? Enak loh ini padahal. Jijik aja. Kenapa bisa bikin bucin loh? Tukeran ludah? Pernah nggak Aku melakukan sih hal jijik bucin? sih. Gue gitu. Sayang, gue minum ludah lu dong. Saling minum gue. Ih, jorok itu banget itu sih. bukan jorok, itu namanya harmonis, romantis. Kok kamu jijik ya? jijik. Ya, berarti pacar kamu mulutnya bau. Enggak emang jijik. Emang jijik? Heeh. Pertama ini kan, iya jijik. Tapi pas selanjutnya nggak jijik. Bener juga ya. Tapi Iya, kalau awalnya ngomong soal jijik. first kiss ya, gue tuh dulu cuma nemplok. Udah diem aja, udah kayak sapu-sapu. Diem orangnya begini-begini ya, ini nggak aku. Gancet ya? Pok, dah diem. 1 menit, 2 menit, dah lepas. Loh, ini apaan gitu. Cuman yang aneh lah menurut gue. Kalau kamu cuman pertama udah sampai gini-gini. Enggak sih sama. Cuman Tapi tok emang gitu dong. jijik. Cuman itu aja. Yang kayak gimana? Coba dong praktekin. Iya gimana? Yang kayak gimana? Nanti kita nikah dulu baru kita praktekin ya. Astaga. Oke, next. Kartu selanjutnya. Aku ya. Ya. Jika kamu pindah ke negara lain, tetapi hanya dapat mengemas 1 tas jinjing, apa yang akan kamu kemas?
Handphone pasti. Paspor dong. Oke. Itu penting. Ya paspor, visa, ATM. Itu penting. Udah, hanya itu doang pertanyaannya. Iya. Ya, kian ada lagi. Aku mau pilih negara Rusia malah. Rusia. Iya. Kenapa Rusia? Karena di situ cewek lebih banyak daripada cowok, dan cowok yang menikah dari satu kali itu dibiayai oleh negara. Karena di situ minimnya populasi. Gitu. Gue bukan buaya. Ini gue namanya cerdik. Oh gitu iya, loh. bener-bener. Punya istri lebih dari satu dibiayai oleh negara. Dilegalkan gitu ya? Dilegalkan lagi. Apalagi Rusia cewek cakep-cakep kan. Gue mau udah auto ke sana. Auto sana ya? Iya. Masalah Rusianya mau nggak? Mau lah. Enak aja kamu ya. Apa perlu gue training dulu nih? Biar laku. Coba dulu. Jadi itu ya. Next, pertanyaan untuk Bella. Ketika kamu berumur 90 tahun, apa yang paling penting bagimu? 90 tahun masih hidup kan tuh? Ya kan kalau. Iya. Ya kan? Apa ya? Diri sendiri sih. Contohnya kesehatan. Bahagia. Tenang pasti. Anak, semua cucu lengkap gitu ya. Udah gak mikirin. Udah mikirin diri sendiri aja. Kayaknya kalau tua tuh harus mikirin diri sendiri gak Iya sih? Ibadah ya. Ntar jangan sampai mokat tiba-tiba gitu. Iya, Belum ada pahala apa-apa. Gitu. Betul. Ya. Kok aneh sih Ti bikin pertanyaannya gini ya? Kalau saya jangan 90 tahun yang sekarang gitu. Apa yang penting bagimu? Oke. Coba tanya. Ketika kamu berumur 27 tahun, apa yang paling penting bagimu? Tahun ini apa hari ini? Tahun ini? Tahun ini. Tahun ini yang terpenting bagi aku adalah keluarga. Keluarga. Ya, wanita baik-baik ya, Bun. Emang gitu. Oh, gitu. Ya siapa pacar nggak ada. Iya, Gimana iya. sih? Ya udah nggak apa-apa. Setuju aku sama kamu. Mantap. Good. Next. Jika kamu hanya bisa mengucapkan satu kata hari ini, Hah? gombal ya sih. Apakah itu? Happy. Nggak gombal kan aku? Enggak. Happy. Satu kata. Ya, happy. Oke. Ya, aku maunya itu. Next ya. Next. Apa hal yang sangat ingin kamu sampaikan kepada orang tersayang? Buat mama? Sehat-sehat. Yang paling kamu sayang siapa? Mama. Kan? Mama pasti nonton acara ini. Ketika kamu bantu promo, ketika sudah tayang pasti mama kepo. Pasti kan mama follow kamu. Oh iya. Mama main IG kan? Gue kemplang loh. Oke. Anak gue yang paling cantik, ya kan? Ada video yang baru nih. Pasti kan nonton. Apa yang mau kamu ucapin buat mama? Sehat-sehat, bahagia terus, tenang aja, aku baik-baik aja. Mama ada di mana sih? Ada di Bogor. Oh, sama orang Bogor. Kenapa Enggak, nggak pulang? bukan orang Oh, Bogor. bukan orang Bogor. Bukan. Cuma Pulang rumah berapa? aja. Seminggu sekali. Minggu sekali. Tapi lengkap ya, mama papa masih ada. Ada di hati aku. Oh, papa. Oh, ya sudah. Oke, next. Oke. Apa bakat terpendammu yang tidak pernah diketahui orang lain? Aku suka nulis novel. Ini kan pertanyaan buat aku, sayang. Oh iya, aku lupa. Gak apa-apa. Dia bersemangat sekali ya. Enggak. So biasanya tuh bodoh yang ditanya. Oke. Ya udah, nggak apa, bonus lah. Oh iya, apa bakat terpendam kamu yang tidak pernah diketahui orang lain? Ini aja aku bingung jawabnya. Apa ya bakat yang terpendam? Ya buaya buntung mungkin? Itu kan sering ditampilin malah. Bakat terpendam yang orang nggak tahu. Gak bisa jawab loh aku sumpah ini. Nyanyi, misalnya. Nyanyi sering aku. Ghosting. Apa? Enggak lah, nembak tuh bukan kalian, bukan bakat itu. Nembak Sebentar apa? ya. Nembak cewek? Nembak dalam. Astaga. Tunggu sebentar, kasih aku waktu sebentar. Aku nggak bisa jawab. Sumpah, aku pun nggak tahu bakat aku apa yang terpendam. Kayaknya aku orang yang paling ini deh, paling Nggak punya bakat explore, gitu. paling nunjukin gitu. Mungkin nggak punya bakat. Narsis ya? Narsis ya. Kamu nih apa lama-lama ngeselin ya? Enggak ngeselin. Ngangenin Cubit sih.
Gue cubit lu ntar. Enggak cubit. Apa? Jadi apa bakatnya? Nggak ada, aku tuh nggak bisa jawab. Gombalin cewek Gombalin misalnya. cewek itu bukan bakat. Bukan. PHP-in cewek. Bukan juga bakat. Makan banyak. Apa ya, astaga kok gue bodoh banget ya jawab pertanyaan ini aja nggak bisa. Bakat aku itu ya pinter bagian orang-orang di sekitar aku kali ya. Ya aku pinter sih walaupun dalam keadaan susah gitu. Bisa aja lah. Ada jalan ya. Ya Oh, bisa itu aja bukan aku lebih bakat ngutamain itu. Ya sampai akunya mungkin ngerasa kayak nggak punya apa-apa juga nggak masalah. Gitu. Ya next. Pertanyaan Tapi aku. kayaknya bukan bakat itu ya. Iya. Itu kayak curhat. Lu gue cipok gagu lu ya. Ini gue yang ngambil kartu. Untung gue Oke. sayang sama lu. Gak apa-apa deh. Apa hal paling liar yang pernah kamu lakukan di kamar hotel? Ini keluar juga pertanyaan. Ntar ditangkap nggak? Enggak ya. Itu mantan Itu. gue yang tangkap. Nyolong apa namanya? Nyolong piring sama sendok. Lu yang seru dikit kenapa sih? Masa itu hal yang paling liar? Iya itu liar banget aku nyolong. Biasa kali itu handuk. Itu biasa handuk. Gue pernah Enggak, bawa handuk. piring. Ditagih. Sama sendoknya. Kenapa lu bawa? Apa karena Lucu hotel? bentuknya. Oh lucu. Bukan karena ada brand hotelnya gitu. Enggak lucu. Malah sendal malah nggak dibawa. Enggak. Sendalnya cepet rusak kan? Jadi itu yang paling liar. Bohong nih. Beneran? Nggak melakukan hal-hal apa gitu. Melakukan Yang liar lah apa gitu nggak ada. enggak sih. Nggak. Hotel di Jakarta atau di daerah? Di Jakarta. Jakarta ya. Ya udahlah. Namanya juga itu yang buat dia paling liar. It's okay. Oke. Nggak apa-apa. Itu balik. Siapa orang di masa lalu yang benar-benar ingin kamu hubungi kembali? Hubungi sekarang. Orang yang dari masa lalu. Iya, siapa orang di masa lalu yang benar-benar ingin kamu hubungi kembali? Hubungin sekarang. Ya gue andai kata mau telepon juga maksud hati biar bisa diundang Hes Kreatif. Biar kita tuh bisa tabayun gitu kan, bisa ngobrol gitu. Tapi sampai detik ini entah gue yang nelfon gak respon, tim gue yang nelfon juga gak respon. Susah juga gitu. Ya you know lah siapa orangnya. Oke, Gitu. kalau gitu. Ya mungkin Nikita Mirjani aku telepon. Itu your friend kan? Kenal aja kali ya. Gak kenal aja. Enggak begini. Oh enggak. Kirain begini. Apa ini? CS. UCS. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Aku juga nggak masalah nih kita mau kesini kalau misalnya bersedia oke. Ya Ram ya aturin ya. Niki kesini. Emang pernah deket sama Kak Niki ya? Oh nggak pernah dekat. Maksudnya kenal. Aku kan sementara ini bintang tamu atau narsum yang diundang ke Hes Kreatif itu adalah teman-teman aku gitu loh. Jadi aku berharap yang memang aku kenal ya semua hadir. Kayak Nikita, Billy pun juga aku mau ajak cuman nggak ada respon. Mau dikirim by email segala macam nggak ada respon. Gitu. Ya untungnya kamu sekarang bisa. Ntar nextnya mungkin bisa Kevin gitu ya. Gitu. Mungkin bisa Mbak Wika. Ya kita doakan aja Hes Kreatif maju. Iya nggak guys? Bener ya? Amin. Siapa tahu hostnya mau nambah lagi satu sama Berli ya kan? Kamu mahal sayang budgetnya. Nih mata duitan ya. Manajer kamu soalnya. Dia emang iya sih mata Iya. duitan. Tapi senang gak sih dipegang sama manajer sama Rimba ini? Senang. Senang. Apa senangnya? Senangnya dia lucu soalnya. Oh lucu. Kadang-kadang sih. Care. Care juga ya. Tapi alisnya gak kuat sekarang. Oh nggak kuat. Udah Tadi ngeliat. cium-cium gelodok. Anjir. Gitu. So far aku happy kamu hadir di sini. Thank you. Dan aku juga senang kamu akhirnya bisa membuat pengakuan aku DM kamu ya. Cakep loh itu. Akhirnya ya. Padahal tuh segmennya nanti loh. Oh, Nggak di awal-awal. Nggak tuh dibukanya Aku di ini awal. inisiatif biar cepat. Biar cepat kita ngobrol di belakang. Oh gitu. Oh bukan lagi barbar ya. Gue ucapin thank you banget. Sukses selalu buat Thank you, kamu. amin. Dan aku juga ucapkan juga sukses buat semua kru yang bertugas hari ini. Dan aku ngajak juga nih buat girls yang di rumah untuk subscribe, like, comment, and share YouTube channel Hes Kreatif. Dan jangan lupa juga setiap kali ada narsum, mungkin kalau ada yang mau nitip-nitip pertanyaan boleh langsung kepoin di Instagramnya @heskreatif.id.
Di situ kamu bisa nanya apa aja yang kamu mau dari yang benar sampai yang nggak benar juga sekalipun. Is okay, gue tanggapi semuanya. Kalau gitu gue Chris Hatta dan rekan gue Berlina pamit. Sampai ketemu lagi di konten gue yang berikutnya. Dadah.